1 tahun lebih ya kita ibadah sekolah minggunya online. Karena masih dalam suasana pandemi, masih ada virus corona yang masih ada di sekitar kita. Jadi tetap bersabar ya adik-adik ya. Nah sekarang kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Ayo adik-adik balita maju ke depan, adik-adik balita berdiri ya. Ayo adik-adik balita siap? Kita mau berdoa dulu. Tapi sebelumnya sembunyikan tangannya dulu ke belakang. Ya? Oke? Siap? Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan di sepanjang hidup kami. Saat ini Tuhan, kami hendak memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan hadir di rumah adik-adik, juga di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini adalah berdoa dan bernyanyi. Berdoa adalah bicara kepada Tuhan. Kalau bernyanyi, kita bersuka cita, happy memuji Tuhan. Du 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 du, la 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 la. Yuk, kita memuji Tuhan. Sukacitalah besar dan saya senang berdoa. Bersukacita semua ya. Paket. Oh ya? Permisi Kak, Ya. ada paket Buat siapa? untuk Kak Leti. Oh, Mau ya. diterima ya Kak? Makasih ya. Sama-sama, mari. Apa nih? Oh, aku dapat hadiah ya. Apa ya? Coba kita lihat. Wah, dapat hadiah, dapat kado. Tuh, banyak banget. Siapa nih ya? Aku baca dulu deh. Ada amplopnya. Coba kita baca dulu. Aduh, kadonya banyak banget. Kita baca dulu ya. Ini dari siapa
Leti. Kado-kado ini untuk anak-anak sekolah minggu yang mau ikut lomba nyanyi untuk memuji Tuhan. Tolong dibantu dari Kak Yul. Buat adik-adik sekolah minggu, kirain buat Kak Leti. Adik-adik, ada lomba nyanyi. Semuanya boleh ikut ya, lomba nyanyi ya. Lagunya akan Kak Leti ajarin nih setelah ini. Judulnya Tetap Berdoa. Siap-siap adik-adik? Terus menghafal ya. Saat sedih, kesal dan marah, datang segera untuk berdoa. Bilang semua takut dan resah, amin haleluya. Saat senang, riang gembira, jangan lupa tetap berdoa. Tuhan Yesus sayangi kita, amin haleluya. Dengan berdoa hilang amarah, dengan berdoa hilang duka cita, dengan berdoa jarakku susah, karena Tuhan Yesus beserta. Dengan berdoa damai sejahtera, dengan berdoa ada sukacita, dengan berdoa ku siap melangkah bersama Yesus Tuhan. Sekali lagi ya. Saat sedih, kesal dan marah, datang segera untuk berdoa. Bilang semua takut dan resah, amin haleluya. Saat senang, riang gembira, jangan lupa tetap berdoa. Tuhan Yesus sayangi kita, amin haleluya. Dengan berdoa hilang amarah, dengan berdoa hilang duka cita, dengan berdoa jarakku susah, karena Tuhan Yesus beserta. Dengan berdoa damai sejahtera, dengan berdoa ada sukacita, dengan berdoa ku siap melangkah bersama Yesus Tuhan, bersama Yesus Tuhan, bersama Yesus Tuhan. Adik-adik, ini apa? Ini kunci. Kunci pintu rumah. Fungsinya apa? Kalau nggak ada kunci ini, nggak bisa buka rumah. Kita terkurung di rumah. Hari ini ada orang yang terkurung di dalam rumah. Siapa dia? Kita mau dengar cerita dari Kak Iip. Shalom adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati kami, berkati adik-adik kami Tuhan, agar kami boleh siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus boleh memimpin kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik, bagaimana kabarnya? Adik-adik harus tetap sehat ya di tengah situasi pandemi sekarang ini. Nah, adik-adik, Kak Iit mau tanya nih, adik-adik sudah pernah melihat ini? Tempat apa yaitu?
adalah penjara adik-adik, rumah tahanan negara. Penjara adalah tempat tinggal sementara atau seterusnya seseorang yang melakukan kejahatan atau terbukti melakukan kejahatan. Jadi adik-adik nggak boleh jahat, nggak boleh nakal dan nggak boleh bandel ya. Kalau adik-adik nakal dan bandel, nanti adik-adik bisa masuk penjara loh. Ih, serem kalau Kak Itma nggak mau ya adik-adik. Nah, kenapa sih adik-adik Kak It kok bahas-bahas tentang penjara? Karena cerita kakak hari ini tentang Paulus dan Silas adik-adik. Siapa yang sudah pernah dengar ceritanya? Biar nggak lupa dan penasaran, yuk kita tonton videonya seperti yang terambil di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34. Selamat menonton adik-adik. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya." Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas.
ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, Tanpa diadili, mereka telah mendera kami, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Nah, adik-adik sudah nonton videonya? Itu adik-adik perempuan yang memiliki roh tenung yang menjebloskan Paulus dan Silas ke dalam penjara. Siapa sih perempuan itu? Dia adalah seorang juru tenung. Juru tenung itu apa ya, Kak? Juru tenung itu adalah seorang peramal atau dukun yang mempunyai ilmu hitam atau roh jahat. Itu nggak benar ya adik-adik. Mereka mendapatkan segala hal dari kuasa kegelapan. Jadi adik-adik nggak boleh ya ikut-ikutan seperti itu. Nah, adik-adik, dari video tadi juga, apa kesimpulan yang adik-adik dapat? Kalau menurut kakak ada dua hal adik-adik. Yang pertama adalah bahwa ada kuasa di dalam puji-pujian. Ayo, siapa selama ini yang masih suka malas-malesan kalau disuruh memuji Tuhan? Siapa yang kalau misalnya disuruh nyanyi malah ngantuk? Malah nggak bersemangat? Ayo, jujur, siapa? Nah, maka dari itu kita nggak boleh lagi adik-adik malas-malesan, karena kalau kita memuji Tuhan berarti kita sedang memuji nama Tuhan. Jadi kita harus lebih senang dan lebih bersemangat. Jangan kita lebih senang atau lebih semangat ketika kita menyanyikan lagu-lagu dunia yang pada akhirnya nggak membawa kita pada pengharapan kepada Tuhan adik-adik. Jadi adik-adik harus lebih semangat ya kalau memuji nama Tuhan. Janji ya sama kakak ya, kalau sekolah minggu harus lebih semangat ya, nyanyi yang benar ya, dan setulus hati kita. Dan yang kedua adalah rencana Tuhan itu adalah selalu yang terbaik. Seperti Paulus dan Silas yang harus masuk penjara dulu, supaya bisa jadi saksi bagi semua orang, terutama kepala penjara dan keluarganya, sehingga mereka mau bertobat dan ikut Tuhan Yesus. Nah, kalau adik-adik sekarang ini nih masih di rumah terus karena masih pandemi, nggak apa-apa ya. Kalau adik-adik disuruh sama mama, sama papa belajar dan nggak boleh main game, itu nggak apa-apa juga ya adik-adik. Itu semua kan buat kebaikan adik-adik, supaya adik-adik jadi lebih baik. Jadi gimana adik-adik? Adik-adik mau nggak dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada teman-teman adik-adik? Mau ya?
Janji ya sama kakak ya, adik-adik mau ya? Karena rencana Tuhan itu baik loh adik-adik. Oke, terima kasih adik-adik sudah mau mendengarkan cerita kakak hari ini. Kita bertemu minggu depan lagi ya. Adik-adik janji ya sama kakak ya. Karena tema kita hari ini adalah berdoa dan bernyanyi. Adik-adik harus rajin berdoa dan adik-adik harus lebih semangat kalau memuji nama Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan lagi ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Please bow your heads and let us pray. Dear God, we thank you for this wonderful day, sharing your love with our teacher and classmates. Thank you for the strength and excellence you gave us to learn and understand our lessons. Thank you to our teachers, parents, and classmates who shared to us the joy of learning. Amen. Saatnya persembahan. Adik-adik, persembahannya bisa dibawa ke pastori gereja atau ditransfer ke rekening gereja. Persembahan yang adik-adik berikan itu akan dipakai untuk pelayanan gereja. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Yuk, sebelumnya kita mau memuji Tuhan. Memuji Tuhan selalu. Bersama-sama kita berdiri. Semangat ya, kita bersukacita. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Berbahasa. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, 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 mari kita puji Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ibadah kita telah selesai. Adik-adik semua tetap bangkit berdiri. Kita mau tutup dengan doa. Bapa, terima kasih. Bapa,